Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hatikah dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Untuk kesempatan kali ini saya akan menceritakan sekilas tentang Bapak Muhammad Nasir dan Peran YFC Sumatera Barat. Bapak Muhammad Nasir lahir di Solo, Sumatera Barat tanggal 17 Juli 1908. Ia adalah putra dari Muhammad Idris, Sultan Saripono, dan Khadijah. Pada tahun 1916, Bapak Muhammad Nasir melalui pendidikan di Holtz Intelligence School atau Sekolah Belanda untuk Bumi Putra di Abdiyah, Padang. Beberapa bulan kemudian, Bapak Muhammad Nasir pindah ke HITS Solo, dan beberapa tahun kemudiannya Bapak Muhammad Nasir pindah ke HITS Padang bersama seorang kakaknya. Selama pertengahan tahun 1930-an, Bapak Muhammad Nasir banyak menghabiskan waktu bersama dengan para pemikiran Islam, seperti Agus Salim. Ia dan Bapak Abdul Salim saling bertukar pikiran tentang hubungan Islam dan negara demi masa depan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1938, Bapak Muhammad Nasir bergabung dengan Partai Islam Indonesia. Dari tahun 1940 sampai 1942, ia diangkat menjadi pemimpin cabang Bandung. Selama masa kedudukan Jepang, Bapak Muhammad Nasir bergabung dalam Majelis Islam A'la Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada tanggal 3 April 1950, Bapak Muhammad Nasir mengaju Mosi Integral Nasir. Mosi Integral Nasir adalah hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembali sistem pemerintah Indonesia dalam sebuah kesatuan dan digagas oleh Muhammad Nasir. Mosi ini dianggap dapat memulihkan keuntungan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Nasir dianggap menjadi Perdana Menteri oleh Soekarno, namun ia mundur dari jabatannya pada tahun 1951 tanggal 26 April. Karena terjadinya silsilah paham antara Nasir dengan Soekarno menganut paham nasionalisme, mengkritik Islam sebagai ideologi seraya, memuji adanya sekularisasi. Lalu Nasir mengkritik Soekarno bahwa dia kurang memperhatikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Akibatnya, Nasir ditangkap dan dipenjarakan di Malang dari tahun 1962 sampai 1964. Nasir baru dibebaskan semasa Orde Baru pada tanggal 26 Juli 1966. Bapak Muhammad Nasir sebelum berpindah ke dunia politik, Bapak Muhammad Nasir terlebih dahulu tertuju di dunia jurnalistik. Pada tahun 1929, dua artikel yang ia tulis dimuat dalam majalah Argument Industries. Artikel-artikel tersebut berjudul Al-Quran dan Ganjil dan Muhammad sebagai Nabi. Bapak Muhammad Nasir bersama dengan tokoh Islam lainnya juga mendirikan Surat Kabar Parlemen Islam yang terbit tahun 1929 sampai 1935. Akhir hidup Bapak Muhammad Nasir, dia wafat pada tanggal 14 Maret 1993 di Jakarta. Semasa perjuangannya, Bapak Muhammad Nasir tidak hanya mendapatkan penghargaan dari negara saja, melainkan juga di luar negara. Bapak Muhammad Nasir itu tersendiri dikenal sebagai menteri yang tak mempunyai baju bagus, jas tebal, dan dia juga dikenal sebagai menteri yang tidak mempunyai rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah. Selanjutnya, bicara tentang YRC Sumbar. Yayasan Rumah Sakit Islam atau lebih dikenal YRC Sumatera Barat, sebenarnya disebut yayasan didirikan atas paksaan Bapak Muhammad Nasir, tertuang pada Akta Notaritas Hasad Qalbi nomor 20 tanggal 31 Januari 1969. Yayasan ini mempunyai tujuan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat seluruhnya melalui pelayanan kesehatan tanpa memandang perbedaan agama, kedudukan, warna kulit, dan asal-usul, dan bertitik tolak belakang. Tentunya ada beberapa rumah sakit YRC di Sumatera Barat ini, yaitu yang pertama, RSI Ibnu Sina di Bukit Tinggi, didirikan pada tanggal 30 Oktober 1969.
Yang kedua ada RSI Minusina Padang Panjang, didirikan pada tanggal 3 Juni 1971. Yang ketiga ada Ibnu Sina Padang, didirikan pada tanggal 30 Mei 1972. Yang keempat ada RSI Ibnu Sina Payakumbuh, didirikan pada tanggal 3 Oktober 1972. Yang kelima ada RS Ibnu Sina Simpang 4, didirikan pada tanggal 5 Juli 1975. Yang keenam ada Ibnu Sina Panti, didirikan pada tanggal 10 Oktober 1978. Yang ketujuh, Balai Kesehatan Yarsi Mentawai, didirikan pada bulan Juni tahun 2005. Rumah Sakit Yarsi Sumatera Barat mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan rumah sakit Islam pilihan utama yang terpercaya dan berkualitas di Sumatera Barat. Misinya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan SDM yang profesional dan Islami, melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana, meningkatkan kesejahteraan karyawan secara terus-menerus, membudayakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, dan keselamatan karyawan rumah sakit. Oke, baiklah, sekilas tentang kepribadian Bapak Muhammad Nasir dan peran Yarsi Sumar. Terlebih terkurang saya minta maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.